Saya sudah melihat beberapa buku dan memang belum semuanya sempat saya baca karena baru dikirim sedangkan mahasiswa cukup banyak. Saya menemukan kesalahan yang hampir sama di bab tulis untuk melengkapi bab 1 mulai dari latar belakang penelitian, masalah tujuan penelitian maupun manfaat penelitian. Supaya lebih aplikatif, saya meminta salah seorang dari Bapak Ibu untuk mempresentasikan proposalnya. Nanti saya komentari dan nanti saya komentari sesuai dengan kesalahannya. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang bersedia memaparkan bab 1-nya? Silakan. Siapa kira-kira yang bersedia? Bersedia, Bu. Apa? Bu Yeni Astuti? Ya. Oke, silakan Bu Yeni di-share. Hostnya tolong Ayu, hostnya dipindahkan ke, atau semua mahasiswa bisa men-share Ayu. Coba Bu Yeni share satunya. Silakan di-share. Bu, ya silakan Bu Yeni men-share materinya, proposalnya di kelas ini. Oke, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof yang telah memberikan waktu pada saya untuk mempresentasikan proposal saya, itu bab 1, di mana di sini saya akan memberi judul itu pada bab 1 saya itu proposal saya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan pada anak disabilitas terhadap jumlah kasus kekerasan anak sesuai program fungsi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Bukit Tinggi tahun 2020. Di sini saya mengambil latar belakang yaitu di mana anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa, di mana anak ini perlu pembinaan dan perlindungan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial budaya secara fisik dan mental. Seorang anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang dewasa. Kemudian sesuai dengan Convention of the Right of the Child itu di mana di konferensi PBB itu di mana negara-negara sudah bersepakat untuk menjamin kesejahteraan anak, itu di mana dituangkan untuk semua negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Indonesia telah meratifikasi melalui Konvensi Hak Anak itu di tahun 1940. Kemudian
Lanjut, di Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 25 tanggal 25 Agustus tahun 1990, di mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak ini. Nah, di Indonesia juga telah mengembangkan untuk perlindungan anak ini melalui program yaitu Kota Layak Anak yang telah diterapkan di kabupaten kota. Di sini saya melalui program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, di mana gerakan dan jaringan atau kelompok warga yang pada tingkat masyarakat bekerjasama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Nah, di profil Anak Indonesia tahun 2017, di sana menyatakan diantaranya kekerasan terhadap anak juga masuk kerap kali terjadi. Anak di Indonesia masih belum dapat menikmati hak atas rasa aman, baik di ruang publik, sekolah, maupun di dalam rumah sendiri. Berdasarkan Global Report 2017, di mana terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak, yang dikutip dari KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2016. Nah, saya potret di Kota Bukit Tinggi sendiri, di mana pengembang Kota Layak Anak ini, alhamdulillah Kota Bukit Tinggi telah menerima penghargaan yaitu dari tahun 2015 sampai 2018, di mana dengan grade pertama, dan alhamdulillah tahun 2018 ini telah mencapai tingkatan madya. Nah, sesuai data yang saya kutip, di mana dalam 3 tahun ini terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, bisa kita lihat pada tabel, dan dapat saya disimpulkan di sini, dari data di atas, jelas menggambarkan bahwa banyaknya anak yang mendapatkan perilaku kekerasan dibuktikan terjadinya peningkatan kasus kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan eksploitasi pada anak tahun 2017, di mana sebanyak 27 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 50 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 60 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Nah, melalui survei awal yang telah saya lakukan, di mana survei ini saya temukan fakta di Kota Bukit Tinggi, pada tahun 2017, terdapat anak disabilitas mengalami tindak kekerasan sebanyak 4 orang, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 6 orang, dan tahun 2019 sebanyak 8 orang. Nah, di sini jelas kita nampak terjadinya peningkatan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Nah, di sini diidentifikasi masalah, jelas terjadinya peningkatan angka kekerasan terhadap anak di 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2017 sebanyak 27 kasus, tahun 2018 sebanyak 50 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 60 kasus kejadian di Bukit Tinggi. Nah, untuk identifikasi yang kedua itu terjadi peningkatan angka kekerasan anak disabilitas di 3 tahun terakhir dari survei awal saya, di mana di tahun 2017 ditemukan anak disabilitas mengalami tindak kekerasan sebanyak 4 orang, di tahun 2018 sebanyak 6 orang, dan di tahun 2019 sebanyak 8 orang. Di sini peneliti membatasi permasalahan, yaitu dalam penelitian ini membatasi itu yang akan diketahui, yaitu pertama pola asuh pada orang tua, kedua fakta sosial, ketiga ekonomi keluarga, keempat pengetahuan keluarga. Nah, dari perumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang yang telah saya ceritakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai berikut. Mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap penurunan kasus kekerasan, khususnya anak disabilitas pada anak di Kota Bukit Tinggi. Kemudian pengaruh fakta sosial terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, pengaruh ekonomi keluarga terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Dan yang keempat, pengaruh pengetahuan keluarga terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang kelima itu
untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua, fakta sosial, ekonomi keluarga, dan pengetahuan keluarga secara bersama terhadap penurunan kasus anak kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui di mana faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya penurunan peningkatan kasus anak di Kota Bukit Tinggi, di mana dari 4 tadi, yaitu dari pola asuh, faktor sosial, pengetahuan, dan ekonomi. Nah, di sini tujuan penelitian sesuai dengan kerangka di atas, yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Kedua, untuk mengetahui pengaruh fakta sosial terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh ekonomi keluarga terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keluarga terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Dan yang kelima, yaitu untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua, fakta sosial, ekonomi keluarga, dan pengetahuan keluarga secara bersama-sama terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Kota Bukit Tinggi. Di sini di mana untuk variabel X-nya itu pola asuh, fakta sosial, pengetahuan, ekonomi, dan fakta sosial. Dengan variabel Y-nya yaitu penurunan kasus kekerasan pada anak, khususnya anak disabilitas. Nah, baik, sampai kita di manfaat penelitian. Bagi peneliti, diharapkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di Magister Manajemen STE Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Untuk pemerintah Kota Bukit Tinggi sebagai masukan dan pengetahuan bagi pemerintah untuk penanganan mengenai kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Bukit Tinggi. Mungkin itu saja, Bu Prof, presentasi saya. Jika ada salah dijanggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, Ibu Rahminya mute tuh Pak Reza, jadi nggak kedengeran. Oke, sudah ya. Oke, sudah bisa didengar suara saya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Saya akan mengomentari punya tulisan Bu. Kalau saya dulu menjelaskan bahwa menulis latar belakang penelitian itu seperti piramida terbalik. Bagaimana piramida terbalik? Saya sudah melihat bagaimana kondisi kekerasan anak ini di dunia, ya. Kondisi kekerasan anak di dunia. Terus mengerucut ke bawah apa permasalahan yang ada di Bukit Tinggi. Itu sudah digambarkan, malah datanya cukup lengkap ya, cukup lengkap datanya. Terus coba ke bawah lagi, Bu. Oke. Nah, sini. Jadi Ibu baru membahas tentang piramida bagian atas ya, dan piramida bagian tengah. Terus belum mengerucut kepada variabel-variabel yang diteliti. Coba lihat rumusan masalah. Nanti saya komentari rumusan masalah. Rumusan sebetulnya rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan ya. Bagaimana pengaruh pola asuh orang penurunan kasus kekerasan di Kota Bukit Tinggi? Bagaimana pengaruh faktor sosial dan seterusnya sampai ke bawah. Yang tidak terlihat di latar belakang adalah pola asuh, bagaimana pengaruhnya terhadap penurunan kasus kekerasan. Saya nggak mendapatkan bayangan
Penurunan kasus ini pasti variabelnya dalam bentuk angka ya Bu. Ibu menemukan nggak artikel penelitian tentang pengaruh masing-masing variabel ini terhadap penurunan kasus kekerasan? Itu dulu Jenny. Ketemu nggak artikel yang membahas tentang pengaruh pola asuh terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak? Pengaruh faktor sosial terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Ya. Kalau Ya, Bu. ya, ketemu nggak artikelnya? Ada, Bu. Nah, kalau ada artikelnya, itu yang ditulis di latar belakang. Coba naik lagi ke atas. Coba Ibu Yeni naik lagi ke atas di latar belakang. Oke, turun dulu ke bawah. Oke, sampai ke judul. Sebelum sampai ke judul, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke, stop. Harusnya ini yang Ibu justifikasi lagi. Bagaimana pengaruh masing-masing variabel X kepada variabel Y. Ya, bagaimana pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Itu harus Ibu jelaskan. Itu belum nampak. Kalaupun ada, kata Ibu tadi artikelnya, itu belum nampak di tulisan. Terus, di bagian latar pendahuluan ini, ada latar belakang penelitian. Ada yang kedua-dua rumusan penelitian. Nah, identifikasi masalah itu masuk ke latar belakang penelitian. Jangan dibikin pula subjudul identifikasi masalah. Itu masuk kepada latar belakang penelitian saja. Jadi 1-2 ini masuk ke latar belakang penelitian saja. Terus berikut ke bawahnya. Justifikasi bahwa X berpengaruh terhadap EY itu harus ditambahkan di letak. Coba ke atas dulu Bu, ke atas. Nah, perumus atas lagi, batasan penelitian. Kalau memang ada batasan penelitian ini di struktur penulisan proposal di prodi kita, silakan masukkan. Tapi kalau tidak ada struktur itu di dalam buku panduan penulisan tesis, itu dihilangkan saja pembatasan masalahnya. Karena nanti di metode akan kelihatan juga bahwa Ibu cuma meneliti ini. Kalaupun iya ini benar, ini pola asuh, fakta sosial, ekonomi keluarga, pengetahuan keluarga, kan pengaruhnya kepada penurunan. Penurunan ini nanti indikatornya apa kira-kira Bu Yeni? Ya, Bu. Penurunan keras itu berupa angka. Iya, Bu, berupa angka, Bu. Nah, gimana nanti mengujinya? Pola asuh orang tua berupa data persepsi kan? Iya, Bu. Mengukurnya kan dengan ada indikator tertentu untuk pola asuh anak itu mengukur ini, faktor sosial ini. Sementara dalam bentuk jumlah ya, itu data berapa tahun Ibu pakai. Kan itu sulit nanti tuh menganalisis datanya. Karena di depannya data persepsi, sebaiknya juga di belakangnya Y, itu data persepsi gitu. Makanya saya ingin lihat itu seperti apa. Karena saya mendapatkan gambaran kalau tidak ada artikel yang diacu keempat variabel ini berpengaruh terhadap penurunan kekerasan, itu nggak bisa dilanjutkan. Nah, sebaiknya penelitian itu, kalau dari sini cuma penelitiannya deskriptif mungkin ya. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan itu mungkin Bapak Ibu melihat 4 ini, dari 4 ini mana yang lebih dominan misalnya, itu tidak melihat pengaruh, tapi faktor-faktor aja dilihat, itu nanti tidak ada Y-nya, jadi cuma X saja, nanti dia makanya saya ingin lihat artikel yang diacu seperti apa. Rumus masalah, ini kalau anggap benar ya, kalau saya anggap benar penurunan itu ada artikel yang diacu, karena saya bingung juga nanti persepsi yang ditanya itu adalah orang tua ya, misalnya orang tua masyarakat ditanya pola asuh orang tua masyarakat, berarti keluarga yang ditanya. Terus X-nya kan banyak nanti tuh, Ibu mengambil misalnya 300 responden atau katakanlah 100 responden keluarga atau rumah tangga. Nanti Y-nya penurunan, angkanya cuma berapa? Nggak bisa itu diselesaikan, diolah datanya. Nggak akan bisa diolah datanya nanti. Nah, makanya nanti Ibu lihat dulu artikelnya, pengaruh pola asuh terhadap apa. Ya, Bu.
Oke, perumusan masalah kalau itu pun benar, jadi perumusan masalahnya diganti berarti 1-2 ya, 1-2 perumusan masalah. Bagaimana pengaruh pola asuh terhadap penurunan kasus kekerasan anak pada di Kota Bukit Tinggi dan seterusnya ke bawah. Terus tujuan penelitian, oke, coba lihat tujuan penelitian untuk mengetahui, oke, atau untuk menganalisis juga boleh. Coba ke bawah. Rumusan masalah terakhir itu mungkin nggak perlu lagi, karena kalau sudah dilihat masing-masing itu otomatis nanti akan kelihatan yang dominan yang mana. Manfaat itu ada 2. Manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktikal. Pengembangan ilmu pengetahuan itu bagaimana kita bisa melihat variabel-variabel yang diteliti itu secara konseptualnya. Ya. Yang kedua, manfaat praktikal, Ibu bisa di ini ya, bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi, bagi orang tua atau siapa saja yang membutuhkan nantinya secara praktikal dari hasil riset ini. Jadi untuk peneliti nggak usah ada, bagi peneliti udah pasti itu. Jadi manfaat untuk peneliti itu udah pasti, jadi nggak perlu. Jadi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu artinya juga sudah manfaat untuk peneliti, orang membaca dan sebagainya. Jadi ada 2, manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat untuk praktikal. Kira-kira itu komentar saya. Catatan penting di proposal itu adalah jelas mengerucutnya ke topik masalah. Terus pastikan ada yang Yeni ungkap ini masih dominan untuk mengungkap fakta. Sementara untuk mencari gap masalah kita harus tahu faktanya dan seharusnya. Seharusnya ini secara teori seperti apa, dalam literatur seperti apa. Karena itu Bapak Ibu harus mempunyai artikel-artikel penelitian yang diacu. Bagaimana contoh artikel penelitian? Coba Bu Yeni keluar dulu dari share screen-nya. Oke, sudah. Seperti apa artikel yang bisa diacu? Adalah artikel yang dipublish di jurnal. Nah, ini saya berikan contoh. Ya, belum ketemu nih. Saya buka dulu filenya. Jangan mencari literatur dari sumber-sumber yang tidak resmi, misalnya dari weblog, dari Facebook, dari Instagram, atau dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi Bapak Ibu itu harus mencari sumber itu dari jurnal internasional, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Contoh ini, ada tulisan ini, misalnya model keterkaitan ini bersumber dari jurnal siasat bisnis. Dia jelas jurnalnya apa, penulisnya siapa, dan aslinya di mana. Nah, ini contoh artikel yang bisa diacu. Jadi nanti kalau Ibu masuk ke Google Scholar, ke GS, nah itu tidak semua artikel itu bisa kita acu. Tidak semua artikel itu bisa kita acu. Kalau dia jelas sumbernya nggak bisa diacu. Nah, jadi kira-kira artikel seperti inilah yang bisa kita acu di dalam mencari literatur yang layak, yang bagus. Itu kira-kira. Jadi nanti justifikasinya harus jelas berdasarkan literatur sumbernya harus jelas. Oke, kira-kira untuk bab 1 hampir semuanya saya menemukan kesalahan, yaitu
minimnya justifikasi literatur di latar belakang penelitian. Karena mungkin keterbatasan Bapak Ibu di dalam mencari artikel-artikel ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang bab 1 dulu? Sebelum saya masuk ke step 45 yaitu menyusun kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Silakan kalau Bapak Ibu masih ada keraguan dengan menulis bab 1. Oke, nggak ada ya? Izin bertanya Bu Profesor. Oke, silakan Pak Dian. Ya, izin bertanya Bu. Ya, tadi Ibu menjelaskan terkait deskriptif Bu ya. Kalau tadi Ibu jelaskan, kalau saya tadi tidak salah, ada deskriptif itu tidak perlu ada variabel Y, tetapi cukup variabel X saja. Itu maksudnya gimana Bu ya? Mohon penjelasannya ya. Bu. Kita waktu kuliah pertama saya menjelaskan ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu cuma mendeskripsikan tentang sesuatu. Misalnya, Bapak meneliti tentang kualitas pelayanan pada rumah sakit X. Itu cuma penelitiannya deskriptif. Karena menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan pada rumah sakit X. Yang kedua, penelitian eksploratory, yaitu penelitian hanya mengungkap apa saja secara mendalam tentang terjadinya sesuatu hal. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih rumah sakit. Nah, faktor itu Bapak identifikasi dari literatur, misalnya fasilitas rumah sakit, sumber daya rumah sakit, personal rumah sakit, misalnya citra merek rumah sakit misalnya, dan yang lain-lainnya. Itu Bapak cari faktor apa saja yang mempengaruhi orang yang dipertimbangkan oleh konsumen di dalam memilih rumah sakit. Itu eksploratory. Yang ketiga, riset explanatory. Riset explanatory itu melihat hubungan antar variabel. Bisa X berpengaruh terhadap Y, bisa X1 berpengaruh, X berhubungan dengan Y. Kalau berhubungan itu panahnya dua arah. Bisa X berpengaruh terhadap Y, Y berpengaruh terhadap X. Nah, jadi kalau ada hubungan, keterkaitan, pengaruh, itu bisa dilakukan riset explanatory. Kalau dari riset deskriptif, dia cuma menggambarkan bagaimana pola asuh, misalnya tadi Bu Yeni meneliti bagaimana pola apa tadi Bu? Pola asuh terhadap kekerasan anak ya, pola asuh berdampak terhadap kekerasan anak. Dia tidak melihat pengaruhnya, cuma dia melihat bagaimana pola asuh bagaimana pola asuh dalam menurunkan kekerasan terhadap anak. Itu deskriptif saja. Tapi kalau Bu Yeni melihat bagaimana pengaruh pola asuh terhadap apa, nah, itu penelitiannya explanatory. Kalau penelitian explanatory pasti punya hipotesis. Tapi kalau penelitian deskriptif, penelitian eksploratif, dia tidak punya hipotesis. Itu kira-kira. Untuk riset deskriptif ini memang tetap harus ada artikel Ibu yang dipublish di jurnal Ibu ya. Semua karya ilmiah untuk mendefinisikan suatu masalah kita harus mencari gap. Ya, Bapak ingat lagi kuliah pertama dengan saya, masalah adalah gap antara fakta dan seharusnya. Fakta itu apa yang terjadi di objek yang kita teliti. Bu Yeni tadi baru mengungkap fakta yang terjadi di Bukit Tinggi. Nah, terus apa lagi? Kita justifikasi dengan literatur. Misalnya, faktor pola asuh orang tua itu berdampak terhadap penurunan anak. Ternyata di Bukit Tinggi ini kejadiannya, diceritakan kota Bukit Tinggi seperti ini. Seharusnya bagaimana? Berdasarkan pendapat si A atau berdasarkan penelitian si A di tahun 2014 dikatakan bahwa pola asuh anak yang baik yang mampu menurunkan kekerasan itu seperti ini, seperti ini. Itu justifikasi literatur. Semua karya ilmiah mesti ada justifikasi literatur. Tidak mungkin menulis artikel, menulis karya ilmiah tanpa justifikasi literatur. Kalau tidak ada justifikasi literatur, bagaimana seharusnya itu? Seharusnya itu kan menurut literatur.
Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengungkap masalah penelitian. Ya, terima kasih Bu Profesor. Bu, tanya Bu. Ya Bu. Ya, silakan Bu Nini. Ya Bu, tadi untuk memperkuat dari latar belakang penelitian kita sebaiknya mencantumkan suatu artikel atau hasil penelitian terdahulu. Bukan satu artikel Bu, saya luruskan Ya, dulu. beberapa artikel gitu. Sebanyak-banyaknya. Kemudian ada ya justifikasi itu semakin baik. Ya, apakah ada diatur Bu tahunnya, rentang paling lambatnya berapa tahun gitu Bu? Maksimal 10 tahun, tapi saya lebih cenderung 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Iya Bu. Makasih. Tapi kalaupun ada, misalnya hasil-hasil riset, misalnya Bapak Ibu membahas tentang service quality, itu menghilangkan literatur penelitian Parasuraman tahun 81-79 ya, itu tetap dimasukkan. Nanti ditambahkan dengan riset terbaru dari peneliti-peneliti setelah Parasuraman yang memakai konsep Parasuraman. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ya, silakan Pak Riza. Boleh, seperti saya jelaskan sebelumnya, literatur itu boleh berasal dari artikel yang publish di jurnal, bisa dari peraturan, bisa dari perundang-undangan, bisa dari kebijakan, bisa dari SOP aja, IKA, SOP standar operasional prosedur, sama IKA, instruksi kerja atau instruksi teknis, itu bisa dilakukan selama memang disahkan. Tapi kalau misalnya wacana membuat kebijakan atau wacana peraturan, itu bisa terjadikan sebagai literatur. Oke. Ya. Masih ada pertanyaan dengan penulisan bab 1, karena kita akan masuk lagi kepada penulisan bab 2, yaitu kajian teori dan hipotesis. Nah, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya ingin tanyakan tentang untuk bab 1 saya sendiri Bu. Saya sebenarnya lebih tertarik pada untuk meneliti tentang petugas yang mengelola program imunisasi. Jadi saya coba untuk meneliti tentang pengaruh pengetahuan petugas tentang SOP program terhadap pencapaian program. Seandainya bukan terhadap apa Bu? Pengaruh pengetahuan pengelola program terhadap capaian program Bu. Nanti Ibu menelitinya di mana? Di Kabupaten Solo Bu. Itu beberapa, itu OPD. Iya Bu. Itu berapa OPD yang diteliti? 19 puskesmas Bu. 19 puskesmas mungkin tidak memenuhi standar sampel minimal ya Bu ya. Kalau kita mau meneliti itu minimal 30 puskesmas. Oh gitu ya. 30 puskesmas terhadap capaian program itu kan di 30 puskesmas nantinya. Kalau seandainya kita cuma punya 19 gimana Bu? Nggak bisa ya Bu? Itu rubah variabel Y-nya. Kalau pengetahuan petugas itu dampaknya kayak apa? Jangan kecapaian program. Kalau kecapaian program nanti kan puskesmas analisis, unit analisisnya. Sekarang Ya, itu petugas, usahakan juga variabel Y-nya, variabel tergantung variabel Y-nya itu juga petugas. Misalnya pengetahuan petugas terhadap kinerja petugas, itu bisa. Satu puskesmas saja bisa dilakukan kalau seandainya puskesmas itu petugasnya lebih dari minimal 30 orang. Kalau sudah 30 orang petugasnya Ibu nggak perlu ngambil banyak puskesmas, satu puskesmas saja sudah cukup. Tapi kalau Ibu capaian program itu unit analisisnya organisasi. 19, tapi kalau ada literatur yang menyatakan boleh 19 orang itu juga bisa dilakukan.
Kalau seandainya faktor-faktor yang mempengaruhi, Bu, tapi saya mau ambilnya kabupaten, apa terlalu besar itu, Bu? Apakah saya akan kesulitan? Sebelum Ibu mendiskusikan itu, saya ingin tanya dulu, ketemu enggak literatur tentang variabel-variabel itu? Jangan terjebak. Kalau literaturnya, Ibu sudah ketemu enggak? kalau secara, Ibu sudah ketemu belum? kalau yang banyak Halo? Yang banyak saya temukan itu faktor-faktor yang banyak, Bu. Faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan imunisasi itu yang banyak yang saya temukan, Bu. Ya, kalau itu yang ditemukan mungkin mengarah ke situ saja. Tapi saya maunya ambilnya skop kabupaten gitu, Bu. Apa nggak terlalu besar, Bu? Apakah saya akan kesulitan gimana, Bu? Itu kan tergantung Ibu. Mampu nggak Ibu meneliti nanti kabupaten? Itu haknya peneliti sepenuhnya. Saya tidak bisa mengarahkan. Bagi saya selama riset itu bisa dilaksanakan dan itu manfaatnya ada, itu silakan saja. Nggak mesti Sumbar, nggak mesti kabupaten, nggak mesti apa. Selama dia mampu, saya katakan tadi satu puskesmas saja sudah cukup. Kalau memang sesuai dengan variabel yang Ibu teliti. Iya, cuman saya maunya karena ngambil skop kabupaten, saya maunya memang ada efek ke pekerjaan gitu, Bu. Jadi bukan hanya sekedar kalau satu puskesmas mungkin nggak akan ada untungnya bagi pekerjaan saya gitu, Bu. Jadi kalau saya telitinya kabupaten mungkin akan ada efeknya ke program yang sedang saya jalankan. Oke, silakan saja, Bu, selama literaturnya ada. Tadi Ibu kalau Ibu melihat hasil penelitian terdahulu tentang variabel-variabel yang diteliti, itu tidak akan pernah bisa dilaksanakan karena jatuhnya opini pribadi. Opini tidak bisa dijadikan dasar dalam mendefinisikan masalah dalam menulis sebuah karya ilmiah. Oke, kira-kira seperti ya. Jadi selama kalau nanti Ibu tidak tahu apakah ini layak atau tidak, silakan saja kirim ke saya apa artikel yang sudah Ibu temukan. Nanti saya arahkan kemana judulnya, kemana topiknya, bukan judul, kemana topik yang diteliti. Karena saya kan nggak bisa melihat sekarang artikelnya ada apa tidak. Saya cuma berpesan kepada Bapak Ibu, menulis karya ilmiah harus berpikir ilmiah dari sumber yang ilmiah. Opini pribadi tidak bisa dijadikan dasar untuk mendefinisikan masalah. Kalaupun Bapak Ibu melakukan survei pendahuluan terhadap objek yang diteliti, itu bukan opini pribadi, tapi opini berdasarkan hasil survei pada objek yang diteliti. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bu Yeni misalnya, beliau melakukan pengumpulan data awal, bagaimana data sekundernya, bagaimana data primernya. Nah, dia paparkan di latar belakang. Cuman Bu Yeni belum menjustifikasi dengan literatur. Itu bukan opini pribadi, tapi itu adalah opini yang didapat dari hasil survei awal. Oke, masih ada Bapak Ibu? Bu Prof. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Bu Yeni duluan, silakan. Bu Prof, terima kasih Bu Prof atas koreksinya bab 1 saya, Bu Prof. Tadi kata Bu Prof tadi kan lebih diberikan literatur yang mempertajam tentang pola asuh atau pengetahuan yang berdampak untuk pengembangan kasus gitu ya Bu Prof ya. Banyaknya Bu Prof latar belakang. Ya, terus pengaruh ke Y tadi Bu, pengaruh terhadap penurunan itu saya belum menemukan juga kan justifikasi dari literatur apakah benar ada pengaruh X terhadap Y itu. Begitu Bu Prof. Kalau menurut saran Bu Prof, penelitian ini arahnya ke deskriptif atau ke kuantitatif Bu Prof? Itu saya jelaskan tadi. Kalau itu melihat pengaruh X terhadap Y, penelitiannya eksplanatori. Tapi kalau itu hanya melihat pola asuh dan lain-lainnya saja, variabel tadi X-nya itu saja, itu deskriptif. Saya menjawab apakah ini arahnya ke deskriptif, arahnya ke eksplanatori, itu tergantung kepada artikel, kepada literatur yang diacu. Kalau di literatur yang diacu nanti deskriptif, berarti Ibu penelitiannya deskriptif. Kalau Ibu mengacu kepada penelitian yang eksplanatori, berarti penelitian Ibu eksplanatori. Berarti berdasarkan penelitian terdahulu atau apa gimana Bu Prof? Ya iyalah, dari penelitian terdahulu.
Saya dari awal-awal kan sudah bilang sama Bapak Ibu, step 2 adalah preliminary data. Preliminary data itu pengumpulan data awal yang kita peroleh dari survei awal ke objek yang diteliti yang dilakukan dengan wawancara atau observasi atau mencari data primer atau sekunder dan kajian literatur dan kajian. Jadi kalau tidak ada kajian literatur, Bapak Ibu akan tidak bisa mendefinisikan. Iya, Bu Prof. Ya, Bu Prof. Untuk penelitian ini ada penelitian terdahulu yang explanatory yang seperti Bu Prof bilang tadi, yang pengaruh XKY tadi, Bu Prof. Jadi rencana saya akan menguji secara kuantitatif gitu, Bu Prof. Jika silakan, Bu. Iya, kalau penelitian explanatory tentu penelitian kalau menguji tesis tentu penelitiannya nanti itu pasti kuantitatif. Iya, jadi rencana gitu Bu Prof, sampelnya itu saya ambil sampel yang anak disabilitas yang ada di Kota Bukit Tinggi gitu, Prof. Rencana itu. Nah, sampelnya kok unit analisis ibu rumah tangga itu kan pola asuh anak, masa anak disabilitas yang diwawancarai? Iya, maksudnya gini Bu Prof, keluarga yang mempunyai anak disabilitas gitu Bu Prof. Iya, unit analisisnya keluarga. Tapi kalau penurunan RY-nya itu bukan unit analisisnya, bukan keluarga itu. Makanya saya suruh Ibu membaca artikel lagi untuk memastikan variabel Y itu apa. Bu Prof. Ya, makasih banyak Bu Prof. Silakan Pak Reza. Bu, izin Bu. Silakan aja di grup WA, Pak. Jangan di Japri ya, saya tidak suka melayani Japri karena biasanya seorang bertanya itu aja. Nanti Pak Reza tanya WA saya. Ya ini Japri lagi. Jadi saya agak kewalahan menjawabnya. Jadi kalau di grup bertanyanya saya jawab, biasanya yang lain ikut membaca. Silakan Pak Eka. Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak Eka. Gini Bu, saya masih gagal paham tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif Bu. Coba. Makanya Bapak gagal paham. Bu. Kita belum belajar detail ya tentang kuantitatif. Tapi boleh nanti di metode riset itu pelajaran setelah gitu, UTS. Bu. Apakah di bab 1 itu perlu dimasukkan langsung metode seperti itu Bu? Tidak, makanya saya bilang sama Bapak, Ibu, bab 1 itu baru mencari masalah sekian. Bab 2 mencari kerangka teori. Bab 3 baru metode. Misalnya Bapak nanti memikirkan kualitatif, kuantitatif itu bicaranya di bab 3. Makanya Bapak belum akan paham betul. Yang intinya perlu di awal-awal saya mengatakan jenis riset itu ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dia menggunakan angka-angka. Atau yang riset yang kualitatif dikuantitatifkan, dia masuk riset kuantitatif jadinya. Kalau kualitatif kita menggunakan data yang kualitatif. Nah, bagaimana metodenya nanti itu belajarnya setelah UTS nanti untuk menulis bab 3. Kita baru menulis bab 1. Pak Eka ya, betul ya. Nanti pusing Pak Eka, teman-teman yang lain juga pusing nanti. Ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, semuanya masih ada. Saya tidak, bukan saya nggak mau membolak-balik bab 1 lagi ya. Kalau saya sudah maju membahas bab 2, kita akan seterusnya membahas bab 2 lagi. Nah, makanya saya kesempatan yang mohon izin Bu. 1. Oke, siapa? James Rizky Bu. Ya, silakan Pak James. Saya mohon izin Bu, mau menanyakan tentang proposal penelitian saya Bu. Saya pengaruh kepemimpinan, iklim organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada lembaga masyarakatan kelas 2 Bukit Tinggi Bu. Jadi itu faktor X-nya ada 3, sementara yang di endogennya adalah kinerja Bu. Ya, independennya terus. Oke, apa-apa lanjut Pak. Bapak ikuti aja penulisan bab 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sebagai acuan dasarnya seperti yang Ibu bilang tadi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bu. Oke, silakan. Nanti cari juga temuan-temuan riset terdahulu seperti atau artikel seperti yang saya contohkan tadi.
Lanjut Pak Jin. Kalau seandainya itu, kalau saya di sini mengambil karena ada 3 variabel X di situ, Bu. Saya ngurainya satu-satu dulu, Bu. Satu-satu berdasarkan penelitian ahli terdahulu. Yang pertama tentang kepemimpinan, Bu. Yang Handoko tahun 2003. Tahun 2003 halaman 294, Bu. Karena kepemimpinan, Handoko bilang bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki. Terlalu tua Pak, literaturnya 2003. Coba cari literatur 2010 ke bawah ya. Kalau bisa 2050 ke bawah. Jangan pakai jadi seharusnya yang tua-tua. Dan saya harap Pak Jin baca di literatur di buku ya. Sebaiknya cari dari artikel-artikel riset. Ya, artikel riset seperti yang saya share tadi, contoh tulisan saya tadi yang publish di jurnal ya, di jurnal internasional ataupun di jurnal internasional. Oke, cari literatur yang terbaru. Kalau yang Bapak maksud itu misalnya textbook, kalau Handoko itu textbook silakan dipakai. Tapi kalau itu textbook, Bu. Itu textbook, Bu. Gini Pak, kayak buku marketing tuh Kotler itu textbook. Ya. Iya, Ibu. Nanti itu dari buku, Bu. Iya dari buku. Buku itu kan banyak Pak, buku referensi, buku populer, buku monograf. Kalau textbook itu biasanya bersifat buku referensi. Jadi nanti itu yang bisa kita pakai. Artinya memang si Handoko itulah penemu teori dari iklim organisasi. Kalau dia memuat opini-opini saja, belum melakukan riset sendiri tentang iklim organisasi, sebaiknya Bapak ngambil dari artikel-artikel saja. Atau buku literatur, buku textbook dari sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang iklim organisasi. Silakan dipakai, kalau itu textbook silakan dipakai. Tapi untuk membuat fenomena masalah sampai mendefinisikan masalah tidak cukup dari textbook. Yang paling penting itu adalah dari hasil penelitian yang dipublikasikan. Hasil penelitian yang dipublikasikan itulah yang disebut dengan artikel yang ada di jurnal. Seperti yang saya contohkan tadi, tesis boleh kita jadikan acuan, tidak boleh kalau dia tidak dipublish. Disertasi boleh dijadikan acuan, tidak boleh kalau dia, maksudnya Bapak membaca tesis di Agus Salim misalnya, tesis A, baca di perpustakaan sumber itu nggak boleh dipakai, belum publish kan, kecuali si A yang punya tesis membuat artikel seperti yang saya contohkan tadi, dia mempublish di jurnal, itu boleh diacu. Ya, kenapa? Kita ingin mengungkap temuan dia, temuan hasil riset dia. Hasil riset itu dikatakan temuan itu apabila sudah dipublish. Kalau tesis yang ada di perpustakaan Agus Salim itu belum dipublish. Bapak pergi ke UNAN, pergi ke ini, baca tesis terus dijadikan sumber, itu belum layak. Tidak layak dijadikan sumber. Makanya saya share tadi yang Pak, kalau mencari Bapak Ibu, carilah artikel seperti ini. Nah, ini dari jurnal nasional ya. Jadi dia ada nama jurnalnya, ada judulnya, ada penulisnya. Nah, nanti itu yang bisa kita lakukan. Nanti belajarlah menulis referensi dengan Mendeley. Oke, mungkin masih ada pertanyaan? Bu. Ya, Pak Irfan, silakan. Mohon izin mau tanya, Bu. Saya mau ngambil topik tentang keterikatan pegawai terhadap organisasi, Bu. Cuma memang variabel X-nya bisa diolah di rumah sakit. Ini tapi Karajo ya. Variabel X-nya belum saya tentukan, Bu. Mau tanya terkait dengan survei awal, Bu. Kira-kira sarannya seperti apa, Ibu? Apakah survei awal itu harus seperti kuesioner yang detail atau cukup pointers utama aja ya, Bu, untuk mencari tahu permasalahan di objek penelitian kita terkait hal tersebut? Saya mundur lagi ya ke pertemuan yang minggu yang sebelumnya ya. Mendefinisikan masalah itu kita mulai dengan step 2
ya preliminary data atau pengumpulan data awal yang dikumpulkan dengan in-depth interview ataupun dengan observasi. Kalau Bapak mau menggunakan kuesioner, silakan. Saya lebih menyarankan menggunakan wawancara saja, wawancara dan observasi. Yang kita tanyakan tergantung Bapak sudah punya modal apa ke survei, ke objek. Kalau Bapak belum punya modal apa-apa, belum tahu nih apa yang terjadi di objek yang teliti, datanglah ke objek itu, selidiki secara umum saja dulu. Misalnya Bapak memiliki bidang sumber daya manusia SDM-nya, Bapak tinggal tanya ke karyawannya apa masalah yang dihadapi sekarang ini. Iya, dia mengeluh misalnya saya masih rendah sekali motivasi saya, apalagi sekarang penjualan pulsa tidak ada, sehingga kami bekerja juga agak malas-malasan apa. Mungkin Bapak bisa temukan catat itu motivasi kerja yang rendah. Itu kalau belum punya apa-apa. Tapi Bapak sebelum ke sana sudah punya gambaran. Ternyata di UKMX sekarang itu terjadi pelemahan produksi. Penurunan produksi misalnya. Akibat karyawannya ogah-ogahan, malas. Berarti mungkin motivasi. Bapak sudah cari artikelnya. Apa itu motivasi kerja? Apa indikator dari motivasi kerja? Apa saja hal-hal yang mempengaruhi motivasi kerja misalnya? Berarti Bapak sudah punya modal. Dari modal membaca literatur itu, Bapak lakukan pengumpulan data awal. Jadi, kalau Bapak belum tahu apa-apa, datang aja ke objek bertanya secara dengan pertanyaan terbuka saja. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Nah, seperti sana, bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi kerja di kantor Ibu? Nah, oke, saya rasa begitu. Jadi kalau Bapak belum punya pengetahuan apa-apa, ya sekedar bertanya. Tapi kalau sudah punya modal, saya sudah tahu sedikit tentang objek, terus sudah punya modal membaca artikel, mulai menjurus bertanya sesuai dengan apa yang Bapak dalami di teori. Oke, saya bisa dipahami. Tanya lagi, Bu. Silakan Bu Nini. Ya, Bu. Begini, Bu. Rencana awal dari satu penelitian kita awalnya dalam kondisi normal. Misalnya di suatu instansi tempat saya bekerja itu sebelum kejadian COVID gitu gambarannya. Saya mau membahas tentang work-life balance, Bu, kepada ibu bekerja. Tetapi dengan kondisi COVID ini tentunya ada perubahan terhadap keseimbangan tersebut, Bu. Jadi penggalian datanya itu boleh enggak, Bu, retrospektif? Maksudnya yang lalu-lalu dia dijawabnya sekarang, boleh enggak, Bu? Belum menangkap apa yang Ibu maksud. Maksudnya ketika Ibu survei kan Ibu mengalami nanti Ibu beri pembatasan. Ini sudah untuk pengumpulan data yang Ibu tanya ya? Iya, ya, Bu. Kalau pengumpulan data tentu nanti Ibu sesuaikan dengan apa yang Ibu tanya. Sesuaikan yang mana? Ya, misalnya kalau keseimbangannya itu kondisinya kondisi bekerja normal, Bu, bukan dalam suasana COVID. Tapi kita kan mau memulai suatu penelitian ini telah terjadi perubahan gitu, Bu, di instansi. Misalnya dari dulunya kegiatan kita ada 10, sekarang cuma tinggal 3 kegiatan misalnya, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang dialihkan ke dana COVID. Sehingga waktu untuk bekerja yang kita persepsikan itu padat, sekarang mulai berkurang gitu, Bu. Sebenarnya disesuaikan dengan kondisi sekarang, Bu. Oh. Nanti Ibu susah, orang kan jadi bingung yang ingat-ingat yang sudah lama misalnya, atau takutnya dia terkontaminasi dengan kondisi sekarang, atau Ibu bikin begini, sebelum dan setelah COVID, boleh mungkin. Oh. Ya, Bu. Bandingkan sebelum COVID bagaimana, setelah COVID bagaimana. Itu lebih baik, lebih bagus. Oh, compare, Ibu. Ya, bandingkan sebelum dan sesudah. Itu jarang melakukan penelitian seperti itu. Kasih, Ibu Bu. makanya nanti fasenya itu bisa Ibu pakai literaturnya dalam kondisi normal, nanti analisis aja setelahnya bagaimana. Ya, Bu. Makasih, Bu. Bikin asumsi juga boleh. Asumsi kondisi dalam kondisi normal. Gitu. Tapi khawatirnya nanti respondennya itu menjawab malah terpengaruh dalam kondisi sekarang.
Hasilnya. Mau nanya satu, Prof. Silakan Pak Rinaldi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, rencana judul saya manajemen rantai pasok retail di era pandemi COVID-19 di Sumatera Barat, studi kasus Kota Bukit Tinggi. Artinya ruang lingkup kita Sumatera Barat, tapi penelitian saya adakan di Bukit Tinggi, kan tidak masalah ya, Prof? Langsung saja Kota Bukit Tinggi, Pak. Oke, siap. Kota Bukit Tinggi aja, Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, itu boleh. Cuman buat apa gitu kan? Memang fokus di Sumatera, di Kota Bukit Tinggi. Jadi Bapak fokus saja di Kota Bukit Tinggi. Oke. Silakan yang lain. Terima kasih, Prof. Oke, kalau tidak saya masuk ke step 4 dan 5 dari penelitian kita. Ini materi sudah saya bagikan sebelumnya, kalau Bapak Ibu lihat mungkin. Proses step 4 dan 5 setelah kita mendefinisikan masalah, yaitu bagaimana kita membuat literatur review atau tinjauan kepustakaan dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, apa sebetulnya tinjauan kepustakaan? Itu mengidentifikasi sumber material yang memuat tentang topik yang hendak dibahas. Misalnya tadi Bapak ingin membahas tentang iklim organisasi, tentang motivasi kerja terhadap kinerja karyawan misalnya. Semua materi tentang variabel itu kita bahas. Itu kira-kira. Membaca dan analisis material dengan topik yang hendak dianalisis dan mengidentifikasinya untuk kegunaan penulis ya, penulis. Menjadi nanti Bapak Ibu rangkai menyusun materi tersebut sehingga kita dapat mengidentifikasi variabel penelitian-penelitian dengan mengumpulkan bukti-bukti temuan terdahulu. Jadi di dalam literatur review ini penuh dengan temuan penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi di dalam jurnal penelitian seperti contoh tadi. Terus apa gunanya lagi? Apa sih betulnya tinjauan dasar nanti menyusun kerangka kerja teori dan menyusun hipotesis. Jadi dengan literatur review, Bapak Ibu bisa meyakinkan pembaca bahwa penulis itu mengetahui area masalah dan topik yang sedang dibahas. Misalnya sedang membahas tentang motivasi kerja, iklim organisasi misalnya. Nanti itu dengan Bapak Ibu bahas, orang akan jadi tahu, oh si penulis ini nih menguasai nih konsepnya dengan baik. Terus bahwa penulis itu memiliki dasar ilmu yang kuat di bidang yang diteliti. Kalau Bapak Ibu menguasai konsep dengan baik, diyakinkanlah orang bahwa Ibu layak meneliti topik tersebut. Itu akan tercermin di kajian teori. Menulis kutipan atau referensi itu bisa sumbernya di depan. Misalnya, Kotler 2015. Menyatakan bla bla bla, itu tulisannya sumbernya di depan. Atau iklim organisasi adalah bla bla bla, terus tulis sumbernya Chen 2014. Sedangkan menurut Ahmad 2017, iklim organisasi adalah ini, itu sumbernya diletakkan di tengah. Atau di akhir iklim organisasi adalah ini. Sumbernya Chen 2014 titik. Itu sumbernya di belakang. Semua nama semua sumber itu ditaruh di daftar referensi atau di daftar perpustakaan. Jadi jangan lupa membuat sumber kutipan itu di daftar referensi Bapak Ibu. Kalau kerangka kerja teoretikal yaitu suatu model konsep yang menunjukkan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Kalau Bapak Ibu melihat pengaruh misalnya, melihat hubungan atau keterkaitan antar variabel, artinya Bapak Ibu memiliki hipotesis.
hipotesis harus punya kerangka kerja teoretikal atau disebut juga dengan kerangka konseptual atau disebut juga dengan dasar pengembangan hipotesis. Terserah nanti, tergantung di buku panduan istilah apa yang dipakai. Silakan Bapak Ibu cek nanti. Apa gunanya kerangka konseptual lainnya? Membentuk hubungan tertentu sehingga dapat memahami masalah yang dihadapi. Misalnya, iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Artinya, Bapak Ibu harus mencari literatur yang menyatakan bahwa iklim organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Ya. Terus dari kerangka kerja teoretikal dapat dikembangkan hipotesis untuk membuktikan apakah hubungan tersebut valid atau tidak. Makanya dari artikel-artikel yang Bapak Ibu baca, dilihatlah di hasil penelitiannya. Apakah hubungan variabel itu signifikan atau tidak signifikan. Yang kita bisa pakai untuk sumber untuk pengembangan hipotesis adalah apabila di hasil penelitian itu temuannya adalah signifikan. Hipotesis diterima atau hipotesis supported hipotesis, artinya hipotesis didukung misalnya, itu baru yang diambil. Kalau seandainya hipotesis ditolak atau not supported atau tidak diterima, artinya itu tidak bisa dijadikan untuk dasar pengembangan hipotesis. Apa solusinya? Bapak Ibu harus mencari artikel penelitian yang lain yang menyatakan bahwa terjadi hubungan antara X dan Y. Misalnya X berpengaruh terhadap Y. Carilah hasil penelitian yang menyatakan X berpengaruh terhadap Y. Terus variabel. Jadi kalau tadi kita sudah mempunyai definisi masalah, bagaimana pengaruh X terhadap Y? Berarti X-nya adalah variabel, Y-nya adalah variabel. Misalnya, bagaimana pengaruh iklim kerja terhadap kinerja karyawan? Variabelnya adalah iklim kerja dan kinerja karyawan. Apa itu variabel? Variabel yaitu suatu konsep yang memiliki nilai bermacam-macam atau bervariasi. Nilai tersebut bisa berbeda pada setiap orang pada masa yang atau sama dalam berbagai waktu. Nah, itu cirinya variabel. Misalnya jenis kelamin, ada keragaman antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin adalah variabel. Status perkawinan, ada menikah dan ada tidak menikah. Itu ada keberagaman. Tapi kalau status itu satu saja, dia tidak variabel karena tidak ada berbeda. Status perkawinan itu ada berbeda-beda. Pekerjaan, ada pekerjaannya petani, PNS, wira swasta, kan berbeda-beda. Itu merupakan variabel. Motivasi itu juga setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Makanya motivasi termasuk variabel. Dan seterusnya ada pengeluaran kualitas, contoh saja. Jenis variabel itu ada variabel discontinue. Continue ini dapat ditentukan nilainya dalam jarak tertentu atau dalam bentuk desimal. Misalnya luas bangunan, luasnya adalah 100,3 meter persegi. Sebentar Bapak Ibu. Ada tercium yang terbakar. Terus tingkat pengembalian, itu bisa tingkat pengembalian, misalnya Bapak melihat bagaimana tingkat pengembalian harga saham saat ini misalnya. Itu kan bisa harganya dalam bentuk diskon. Tingkat pengembaliannya misalnya 20,2%. Nah, itu bisa dikatakan dalam bentuk diskon. Terus ada variabel discrete. Discrete ini adalah konsep nilainya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Ini terjadi banyak di dalam ilmu sosial, termasuk manajemen. Nah, itu terdiri dari dua kategori yang disebut dengan dikotomi dan lebih dari dua kategori disebut politatomi. Misalnya, apakah Bapak Ibu setuju dengan kenaikan gaji? Jawabannya ya dan tidak. Itu dua kategori. Apakah jenis kelamin Bapak Ibu laki-laki perempuan? Itu dua kategori. Yang lebih dari dua kategori misalnya
Bagaimana, apakah Bapak Ibu puas dengan pelayanan rumah sakit ini? Jawabannya sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, kurang puas, dan tidak puas. Itu jawabannya lebih dari 2 kategori. Nah, itu disebut dengan politomi. Variabel itu juga bisa dilihat dari jenisnya, variabel dependen. Variabel menjadi tumpuan utama peneliti yang akan diprediksikan, dijelaskan faktor yang mempengaruhinya. Variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Misalnya, X berpengaruh terhadap Y. X variabel independen dan Y variabel dependen. Kalau variabel moderating, variabel yang turut mempengaruhi variabel independen dan variabel dependen, tapi bukan berada di antara keduanya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, lihat nggak ya Bapak Ibu? Itu berpengaruh terhadap Y, terus ada M di atasnya. Jadi M itu dia tidak berada di antara X dan Y, tapi dia berada di atas ya. Dia mempengaruhi Y, tapi dia tidak berada di antara X dan Y. Nah, itu yang kedua yang keempat variabel intervening. Variabel intervening, variabel yang berada di antara variabel independen dan variabel dependen. Misalnya, X berpengaruh terhadap Y intervening, dan Y berpengaruh terhadap Y. Nah, itu variabel intervening. Jenis-jenis variabel ini harus Bapak Ibu ketahui karena nanti berkaitan dengan pengolahan data juga. Terus, bagaimana kita mengukur variabel? Kalau kita meneliti persepsi, perilaku, biasanya kita mengukurnya berdasarkan berbagai. Jadi umumnya dari ilmu sosial, kita mengukurnya itu berdasarkan konsep. Bagaimana langkahnya? Bapak Ibu di bab 2 ini nanti mengkaji secara konseptual semua variabel yang teliti. Misalnya iklim organisasi. Apa definisi dari iklim organisasi? Siapa saja yang menyatakan iklim organisasi itu? Bahaslah dari temuan-temuan riset orang, konsep-konsep yang ada. Iklim organisasi itu apa? Tunjukkan apa perbedaan masing-masing konsep. Ibu kaji itu. Kalau Bapak Ibu punya 4 variabel, berarti ada 4 variabel yang Bapak Ibu bahas di dalam kajian teori. Terus operasionalkan ini, Bapak Ibu harus tahu bagaimana mengukur variabel itu. Mengukur itu disebut dengan indikator variabel. Misalnya, di dalam mengukur di dalam mengukur kualitas pelayanan, ada 5 dimensi. Tangible, empati, reliability, responsiveness, assurance, misalnya. Bahas itu. Terus tangible ada indikatornya, misalnya penampilan karyawan, misalnya kelayakan fasilitas, itu indikator. Misalnya ada variabel itu dia tidak punya dimensi, tapi langsung indikator. Seperti loyalitas pelanggan diukur dengan keinginan membeli kembali, keinginan menyampaikan kepada orang lain, merekomendasikan kepada orang lain, mau membeli dengan harga yang mahal. Nah, itu kata siapa? Kata di literatur. Jadi Bapak cari, menurut Sitchin 2014, loyalitas pelanggan adalah bla bla bla, dan loyalitas pelanggan itu diukur dengan 1, 2, 3, 4. Gantung. Jadi dalam mengukur variabel tersebut, harus jelas sumbernya dari mana. Tentukan skala pengukuran. Nanti skala setelah UTS. Setelah itu baru kita lakukan pengukuran. Nanti kalau sudah ketemu indikator variabel, baru kita bisa mengukur variabel tersebut. Nah, jadi di saat membuat kajian teori, apa yang Bapak Ibu bahas adalah seluruh konsep dari variabel, mulai dari definisi sampai ke indikator variabel. Terus Bapak Ibu mengkaji tinjauan penelitian terdahulu. Setelah itu Bapak Ibu kerangka konseptual dan hipotesis. Ya, dan hipotesis. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Harapan peneliti tentang hubungan variabel. Misalnya, motivasi iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis. Jadi kalau kita lihat hipotesis itu harus masuk akal,
Harus masuk akal itu karena memang ada yang mendasarinya. Hipotesis tidak bisa dalam bentuk opini. Kira-kira menurut saya, Bu, X itu berpengaruh terhadap Y. Nggak bisa seperti itu. Dia harus berdasarkan riset 2014 ditemukan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Hubungan variabel itu ada yang simpel, simetrik. Ya. X berpengaruh terhadap Y. Timbal balik, X berpengaruh terhadap Y dan Y berpengaruh terhadap E. X. Kalau asimetrik dia panahnya itu dua arah X dan pengaruhnya terhadap Y. Ada yang simple relationship itu hanya dua variabel saja yaitu pengambil X dan Y. Yang berikutnya ada yang kompleks relationship atau bersifat multivariat. Misalnya motivasi kerja, iklim organisasi, kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, itu bersifat multivariat. Hipotesis itu ada hipotesis statistik yang ditulis dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Biasanya ini digunakan di metode penelitian ya, tapi jarang juga kita ungkap, nggak wajib. Ada hipotesis yang langsung atau tidak langsung. Kalau yang langsung itu ditunjukkan arahnya langsung. Misalnya gini, terdapat hubungan yang positif antara pangsa pasar dengan tingkat keuntungan. Positif, arahnya positif. Kalau yang tidak langsung tidak disebutkan arahnya. Ada hubungan antara umur dengan kepuasan kerja. Itu tidak disebutkan hubungannya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan hipotesis langsung atau hipotesis tidak langsung. Kalau Bapak Ibu sudah yakin pengaruhnya itu positif, misalnya dari semua artikel yang Ibu baca, Bapak Ibu baca, ternyata hubungannya positif. Boleh langsung menulis hipotesis yang positif. Tapi kalau di riset sebelumnya terdapat hubungan negatif, dapat hubungan positif, makanya jangan dibuatkan hubungannya. Jadi tulis saja hipotesis yang bersifat tidak langsung, yaitu adanya hubungan antara umur dengan kepuasan kerja. Tidak disebutkan hubungan positif dan negatifnya. Kira-kira itu yang kita bahas di bab 2. Silakan Bapak Ibu bertanya kira-kira apa yang kurang untuk penulisan bab 2 ini. Izin Bu. Silakan. Saya mau bertanya Bu. Boleh saya share screen Bu? James, ya silakan. Boleh saya share screen ya Bu ya? Ya silakan. Nah, ini saya udah masuk ke kerangka teori Bu. Ya. Kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya adalah seperti ini Bu. Ya. Kepemimpinan, iklim organisasi, motivasi kerja, dan variabel endogennya adalah kinerja gitu loh Bu. Nah, sementara hipotesis penelitiannya adalah seperti ini Bu. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap iklim organisasi, yaitu di X1 ke X2. Selanjutnya, kepemimpinan dan iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Dan itu motivasi kerja letaknya di sini Bu, sebagai X3. Terus yang terakhir, untuk endogennya adalah kepemimpinan, iklim organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, begitu loh Bu. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini baru ada hipotesis dan model, tapi Bapak belum punya kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu menjelaskan hubungan masing-masing variabel tersebut. Kira-kira seperti ini ya. Tolong Bapak mundur dulu, stop screen dulu biar saya bisa screen contoh pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis itu adalah dasar kita menyusun hipotesis. Nah, contohnya gini, ini tinjauan literatur dan hipotesis ya. Oke. Misalnya, saya ingin melihat hubungan orientasi pasar dan kinerja organisasi. Modal saya, orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja organisasi misalnya. Bapak menjelaskan konsep orientasi pasar itu apa, definisinya apa, terus secara umum ya.
Terus bagaimana kaitannya dengan kinerja organisasi berdasarkan riset-riset terdahulu. Di sini saya menggunakan riset Naidu, Choi, Rothko, Otaiche, Never dan Slater. Ya, tetap menggunakan karena riset orientasi pasar itu dimulai dulu oleh Never dan Slater. Jadi penelitian Barnes dan saya lihat kan hubungan itu, hubungan yang positif antara orientasi pasar dan kinerja organisasi. Karena di semua riset itu saya menemukan hubungannya positif, maka muncullah hipotesis saya orientasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Artinya, tulisan Bapak tadi, Bapak tambahkan dengan yang ini, dasar penyusunan hipotesis. Ya, kira-kira gitu Pak. Siapa tadi? Pak James ya yang bertanya? Iya, Bu. Oke, maaf ya Pak. Jadi tidak bisa langsung menulis orientasi pasar berpengaruh positif. Harus punya dasar. Inilah yang disebut dengan kerangka konseptual atau dasar pengembangan hipotesis. Ini nih cerita saya tentang konsep orientasi pasar telah mendapat perhatian dari beberapa tahun terakhir. Sampai saya menyimpulkan hubungan yang positif signifikan antara orientasi pasar dan kinerja organisasi ditemukan oleh beberapa peneliti, mulai dari Harris sampai kepada Shah dan Acker 2016. Coba Bapak lihat, walaupun mulai dari yang tua sampai 2000 dan 2007. Untuk mengantisipasi riset-riset terdahulu yang tua-tua itu, kita gunakanlah riset yang terbaru untuk yang meneliti hal yang sama. Jadi tidak mesti 10 tahun terakhir semuanya, boleh dimasukkan sebelumnya, tapi dengan catatan ada riset terbaru di bidang yang sama. Baru muncul orientasi. Inilah yang disebut dengan kerangka konseptual. Terkait orientasi pasar, nah, semuanya variabel. Kalau punya 3 hipotesis, berarti 3 pula kerangka konsepnya. Nanti dari situ baru Bapak nyatakan model tadi. Dari kerangka konseptual, maka model penelitian saya adalah gambar yang Bapak tulis tadi. Kira-kira seperti itu kerangka konseptual. Jadi di bab 2 itu ada komponen 21, jelaskan grand teorinya. Misalnya iklim organisasi, motivasi kerja itu termasuk dalam grand teori apa? Dalam perilaku organisasi ya. Nah, Bapak tuliskan sedikit apa itu perilaku organisasi. 2 jelaskan variabel motivasi kerja. Apa aja yang variabelnya? Variabel kedua, variabel ketiga, sampai variabel keberapa. Kalau ada 4 variabel, berarti ada 4 variabel yang dibahas. Apa definisinya, bagaimana mengukurnya, berdasarkan hasil temuan-temuan riset terdahulu. Nah, terus 2 berikutnya tinjauan penelitian terdahulu. Nanti baru 26-nya kerangka konseptual dan hipotesis. Kerangka konseptual ini seperti ini. Contoh ini bisa Bapak Ibu download aja dari klik aja Ragni Primalita, Ragni Primalita, nanti keluar di Google Scholar saya, semua tulisan saya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana menyusun hipotesis. Oke, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Oke. Bu, izin tanya, Bu. Iya, silakan Pak Eka. Gini, Bu, tadi saya lihat ada di bab 2 Ibu itu ada menggunakan sampel ya, Bu ya. Sampel data, apakah itu dimasukkan juga, Bu? Sampelnya kita berapa orang, terus hasil itu data di metode sampel. penelitian nanti. Oh, itu, Bu ya. Nanti itu di metode penelitian Bapak. Kalau Bapak bicara ukuran sampel, ukuran populasi, nanti bicaranya di metode penelitian di bab 3. Saya harap tidak usah dibahas hari ini, kita bahas saja dulu bab 2. Nanti setelah ini nanti akan belajar tentang desain penelitian secara detail, apa jenis penelitian Bapak Ibu, bagaimana analisasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan analisis data. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Bu, tanya lagi, Ya, Bu. silakan Bu Nini. Bu, kalau di dalam kerangka teori itu boleh nggak kita menyampaikan suatu fakta, tapi fakta yang umum dan itu keluar dari bahasa kita aja, Bu?
ada bahasa kita, Bu, namanya kajian teori. Ingat ya Bapak Ibu, di dalam kajian teori bukan kumpulan definisi, bukan kumpulan konsep, tapi konsep yang Bapak Ibu bahas itu, yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu ambil dari beberapa artikel riset ataupun teks literatur lainnya, itu Bapak Ibu bahas. Memang dibahas dengan bahasa sendiri. Misalnya, iklim organisasi itu seperti ini, kata si A ini, kata si B ini, kata si C ini. Bu, nih, Bapak Ibu harus menyimpulkan apa nih sebenarnya itu organisasi. Itu boleh dibahasakan dengan bahasa sendiri. Oke. Yang harus seperti itu. Kalau tidak dibahas, jadi nanti kumpulan definisi. Yang harus diingat adalah bab itu bukan kumpulan definisi. Ya, dia merupakan kajian teori. Oke, masih ada? Minggu depan Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu sudah mulai menyusun bab 2-nya. Nanti format 2-nya saya fotokan dan saya kirim di grup. Silakan Bapak Ibu, materi sudah saya sebelumnya. Ini materi digabung dengan materi sebelumnya kok. Bu, kalau ada perubahan dengan bab 1 boleh ya, Bu? Nah, ini sama aja nih, kelas A juga demikian. Itu latihannya, makanya kadang-kadang males membaca tugas Bapak Ibu kalau dikumpulkan pertama ini. Karena setelah saya baca, ternyata Bapak Ibu ganti lagi, saya disuruh baca lagi gitu. Terus terang ini melelahkan bagi kami dosen ini. Jadi makanya silakan bikin bab 2. Kalau Bapak Ibu bikin bab 2, itu sudah dianggap final ya. Jadi kita nanti komentari tugas itu setelah bab 2-nya selesai. Silakan aja Bu Nini. Kalau ada perubahan itu disampaikan lagi, dikirim lagi ke email di sekretariat ke Ayu, nanti Ayu yang ngirim ke saya perubahannya. Jangan berubah lagi ya, sudah hampir selesai soalnya UTS. Kita udah pertemuan berapa ini sekarang? 5 ya? 5 ya? Pertemuan ketiga, Bu. Baru ketiga ya? Ya, Bu. Baru ketiga sih, iya ya? Ya, 3, Bu. Ya, 3, Bu. Oke. Pertemuan berikutnya Bapak Ibu presentasi sampai meet. Saya akan mengacak setiap kali pertemuan itu yang presentasi. Materi sudah selesai. Materi sebelum UTS sudah selesai. Jadi minggu berikutnya, minggu 4, 5, 6 adalah presentasi bab 1 dan bab 2 Bapak Ibu. Nah, sebetulnya saya berharap Bapak Ibu tuh berani presentasi. Karena memang waktu presentasi itulah kita lebih banyak dikomentari baik oleh dosen maupun oleh teman-teman. Ya, jadi minggu depan saya tidak membahas teori lagi, sudah teorinya sudah selesai. Saya tadi mau presentasi, Bu. Apa? Kan waktunya nggak ada, Bu, kurang. Tadi cukup 1 dulu. Iya, minggu depan Pak presentasi. Saya tadi memang sengaja di kelas A juga demikian, tadi contoh 1 saja dulu untuk memperlihatkan kesalahannya di mana, terus nanti di pertemuan berikutnya baru presentasi semua yang sesuai dengan materi masing-masing. 3 kali pertemuan itu masing-masing 5 menit saja presentasi sudah banyak yang bisa kita bahas. Berarti saya harus memperbarui data saya, Bu ya. Referensi saya kelihatannya agak lama gitu ya, Bu. Nah, semua yang saya baca terus terang lemah di justifikasi literatur. Itu menandakan Bapak Ibu belum maksimal membaca literatur. Saya agak emosional nih sedikit. Ya. Bapak Ibu anggap main-main aja proposal itu. Patut dia. Bukan, Bu. Serius loh, Bu. Ini menyangkut masa depan, Bu. Menyangkut masa depan, Bu. Serius saya. Serius, Prof. Bukannya Bapak Ibu anggap proposal itu adalah titik awal Bapak Ibu bisa maju ke tahap berikutnya. Saya yakin kalau Bapak Ibu malas-malas di metode penelitian. Makanya antusias, Bu, gitu loh. Yes, kalau antusias itu semua nanti tugas Bapak itu semua daftar pustakanya dibikin ya Pak. Semua sumber referensi tulis di daftar referensi. Tugas yang tidak memiliki daftar referensi saya tidak akan baca. Nah, kalau bisa besok, kalau Bapak yang kebingungan ini ya, kalau bingung misalnya bagaimana konsep ini benar atau tidak, nah, karena yang Bapak bahas tidak bidang ilmu saya, tolong dibantu saya dengan artikel. Bu, saya baca artikelnya ini, kira-kira saya salah enggak menyimpulkan.
Kalau untuk pengembangan hipotesis, Bapak Ibu baca di hasil ya, ini saya share ya. Jangan baca di model riset, karena di model riset kadang-kadang, oke. Nah ini kan model saya kan ada beberapa hipotesis ya. Ada 7 hipotesis, berapa nih? 2, 4, ada 4 hipotesis. Nah, ini konsep variabel. Nanti Bapak bisa mencari definisi variabel tuh kalau di artikel itu biasanya ditaruh di operasionalisasi variabel atau di literatur review-nya atau di hasil penelitian. Ini artinya orientasi pasar itu diukur dengan 1 sampai 8. Sumbernya dari mana? COI 2014. Bapak mencari indikator ini yang penting karena kalau tidak ada indikator, Bapak Ibu tidak akan bisa membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu berdasar dari operasionalisasi variabel ini. Oke, Bapak Ibu melihat hasil penelitian itu di statistik. Kan ini model saya ya. Dari model ini di hasil. Nah, kan ini tabel ya. Dari tabel ini dari tabel ini coba dilihat harusnya ada satu kolom lagi, tapi ini enggak. Dari hipotesis 2 dan hipotesis 3 hubungan variabel jalan. Namun pada hipotesis 4 T statistik besar daripada tabel. Nah, makanya T statistik besar dari tabel. Bahwa arah hubungan antar variabel adalah positif. Jadi nilai ujian. Jadi dari sini terlihat bahwa kemimpinan transformasional dan orientasi pasar terlihat positif dan signifikan. Nah, jadi hipotesis 2 dan 3 dia hipotesis 1, 2 dan 3 diterima, hipotesis 4 ditolak. Kalau hipotesis 4 ditolak artinya inovasi organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi misalnya. Artinya ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pengembangan hipotesis. Jadi Bapak Ibu kalau membahas tentang inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi, berarti artikel ini tidak bisa dijadikan acuan. Berarti cari artikel lain yang menemukan bahwa inovasi organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Itu kira-kira. Ya. Di situ. Jadi di sini kita untuk menjadi dasar pengembangan hipotesis itu yang dilihat hasil penelitian, bukan di model penelitian. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Berarti pertemuan berikutnya bab 2 sudah dikumpulkan ke Ayu, dan bagi yang merevisi bab 1 berarti digabung saja bab 1 dan bab 2-nya. Atau kembali dikumpulkan aja bab 1 bab 2-nya. Bagusnya demikian ya. Bab 1 bab 2 dikumpulkan kembali, digabung jadi satu file kan tidak akan merepotkan betul ya, dikumpulkan ke Ayu minggu sebelumnya. Minggu 2 hari lah, jangan sehari sebelum kuliah ya, saya nggak bisa baca jadinya. Kalau kemarin dikirim saya nggak bisa baca. Oke Bapak Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup kuliah kita hari ini. Ada? Satu lagi boleh Prof? Silakan Bu Yeni. Prof, kalau penelitian terdahulu kita itu lebih bervariasi gitu, Prof. Ada yang studi kasus, ada yang gitu, Prof. Yang analisisnya kuantitatif gitu. Kita sesuaikan gitu, Prof. Dengan Kita riset terdahulu itu Bapak Ibu ambil sesuai dengan variabel Bapak Ibu. Misalnya di artikel itu dia membahas tentang iklim organisasi diambil. Terus
membahas tentang iklim organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Ketemu riset tentang iklim organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, diambil. Jadi memang yang relevan dengan riset Bapak Ibu. Jangan yang tidak relevan. Ya. Bisa berarti gimana? terkait dengan variabel yang 4 yang mau diteliti tadi ya, Prof, ya, pola asuh, pengetahuan gitu, aspek sosial Bisa sama. dilihat variabelnya, bisa dilihat hubungannya, tergantung. Iya, Bu Prof. Terima kasih, Bu Prof. Ya, oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Oke ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup kuliah kita hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, Bro.